진짜 나쁜 놈들이야. 괜찮아? 울파가 낮으면 죽어요. 아 예. 말든 언제나 그래 평경장 그러다 가슴 이거 정마담한테 죽여놓은 거 이거. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang kali ini berasal dari daratan Asia. Sebuah film yang cukup menarik, yang menceritakan seorang pria, yang telah terjebak dalam lingkaran setan perjudian, dan telah kehilangan banyak uang, serta keluarga. Dan kini, dia harus berusaha untuk memperbaiki semuanya. Bagaimana alur ceritanya? Mari, kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Pada awal film diperlihatkan, tokoh utama dari film ini, yaitu seorang pemuda bernama Goni. Awalnya, dia hanya menonton sebuah perjudian, kemudian dia akhirnya bergabung, karena bujuk rayu temannya yang seperti setan. Saat dia diajak oleh salah satu penjudi di sana, Goni tidak mau mengikutinya, karena dia tidak punya uang. Pada akhirnya, dia memberanikan diri untuk meminjam uang, untuk ikut bermain judi. Goni bermaksud akan mengembalikan uang itu, jika nanti dia menang. Tapi kenyataan tak seindah rencananya, Goni pun kalah, dan menderita hutang. Kemudian Goni pulang, dia nampak frustasi. Pada suatu hari, ada saudarinya yang datang. Dia habis masa kerjanya, dan membawa uang pesangon yang banyak. Singkat cerita, saudari dan keluarganya pergi, yang saya sendiri tak tahu mereka pergi kemana. Rumah kini menjadi sepi, saking mumetnya si Goni, dia nekat mengambil uang saudarinya, untuk berjudi. Bukannya uangnya kembali dan menang, tetapi dia malah kalah lagi. Ternyata, lawan judi Goni sudah bekerja sama, yang didalangi oleh seseorang yang bernama Maseo. Kemudian terjadilah keributan, Goni lalu dipukul dari belakang, hingga dia tak sadarkan diri. Saat dia telah sadar, dia sudah kehilangan semua uang saudarinya, dan dia takut untuk pulang ke rumah, dan memutuskan mencari uang saudarinya, yang dibawa pergi oleh Maseo. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa sudah 6 bulan, dia mencari Maseo di semua tempat, namun tidak ada informasi tentang Maseo. Hingga suatu hari, Goni bermain judi di sebuah tempat. Kemudian dia membuat keributan. Saat dia mau ditangkap keamanan, ada seseorang pria yang menghentikan, dan menyuruh anak buahnya, agar melepaskannya, dan menyuruhnya, agar jangan datang lagi ke tempat ini. Goni penasaran dengan orang itu, kemudian bertanya siapa dia. Keamanan mengatakan, bahwa, dia adalah salah satu penjudi terbaik di negeri ini. Diketahui, orang itu bernama Mr. Piu, kemudian Goni mengejar Mr. Piu, dan bermaksud, ingin menjadi muridnya. Sampai akhirnya, Goni mengikutinya sampai ke rumahnya. Saat Mr. Piu membuka pintunya, Goni sudah menunggunya, dan bilang, dia ingin menjadi muridnya. Kemudian Mr. Piu melihat telapak tangan Goni, dan bilang, jangan bermain kartu, atau judi lagi, atau kau akan mati. Tapi Goni tak mau menyerah, dan terus menunggu Mr. Piu. Lalu, Mr. Piu menyuruh Goni untuk bertarung melawan seseorang. Seperti yang telah diduga, Goni langsung babak belur. Setelah itu, Goni bertanya kembali, apakah ia sudah layak menjadi muridnya. Mr. Piu berkata, aturan pertama untuk menjadi penjudi adalah, jadilah binatang. Hari demi hari telah berlalu, Goni terus saja bertarung, walau terus dihajar habis-habisan. Sampai pada akhirnya, dia bisa menang, walau dengan kelicikan. Akhirnya, Goni diterima menjadi murid Mr. Piu. Mr. Piu kemudian menunjukkan sedikit skillnya, kemampuan kecepatan tangan, menebak, dan memberikan kartu sesuai yang diinginkan. Goni yang melihatnya, sangat kagum mengenai bagaimana caranya. Mr. Piu berkata, tanganmu harus lebih cepat dari matamu. Kemudian Goni mempraktekannya sendiri, tapi hal itu tak semudah yang dilihatnya. Saat Goni dan Mr. Piu makan malam bersama, Mr. Piu bercerita, bahwa di negeri ini, terdapat 3 penjudi terbaik, yaitu, Akui, si kuping satu, dan aku sendiri. Si kuping satu, kehilangan kupingnya saat melawan si Akui, dan ketahuan melakukan kecurangan. Mata Akui sangat tajam melihat kecurangan. Dia selalu mengincar tanganku, dan terus ingin bermain denganku.
Lambat laun Goni mulai mahir dalam teknik kecepatan kartu, tapi belum siap untuk terjun ke meja bersama Mr. Piu. Dia masih saja mengawal Mr. Piu, selagi dia belajar. Mr. Piu berkata, aturan kedua adalah, awasi punggungmu. Suatu hari ketika Mr. Piu bermain, Mr. Piu meminta Goni untuk menjemput pulang. Tak lupa, Mr. Piu meninggalkan setengah uang kemenangannya. Saat Goni bertanya, kenapa? Mr. Piu menjelaskan, bahwa mereka juga butuh uang untuk hidup. Dan aturan ketiga, jangan terlalu egois dan serakah. Merasa kemampuan Goni sudah cukup untuk bermain bersama, kini Mr. Piu mengajaknya ke Busan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Goni harus berjanji, jika sudah mendapatkan uang saudarinya, dia harus berhenti berjudi. Tetapi jika dia tidak bisa berhenti, dan bertindak serakah, dia harus janji untuk memotong jarinya. 안 쫄리는데요? 누구예요? Lanjut. Singkat cerita, mereka berdua sampai di Busan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Madame Jeo. Diketahui, wanita ini adalah sang perancang skenario permainan. Tugasnya mencari mangsa, dan melakukan skenario kerjasama, sampai musuhnya habis terkuras. Madame Jeo berkata, bahwa dia sudah mendapat mangsa yang empuk. Madame Jeo dan Mr. Piu ternyata sudah lama kenal, dan sepertinya Goni ada sinyal dengan Madame Jeo. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mr. Piu, Goni pun kembali ke tempat Madame Jeo. Dan apa yang terjadi? Benar. Goni yang beruntung, akhirnya mendapat pengencerotan gratis dari Madame Jeo. Setelah mereka menuntaskan adegan adu kulit perut, dan masih dalam keadaan tanpa busana apapun. Madame Jeo membujuk Goni agar bekerja saja dengan dia. Akan tetapi, Goni tidak bisa, karena masih ikut Mr. Piu. 길거리 인생이야. 그럼 어떡해? Keesokan harinya, operasi pun digelar, mereka bermain dengan seorang jenderal kaya raya. Di tengah-tengah permainan, sang jenderal mempertaruhkan sebuah pistol, yang sepertinya, itu sangat mahal. Sepintas Mr. Piu memberi kode, agar Goni menolaknya. Tapi Goni malah menuruti Madame Jeo, dan mengiyakannya. Pada akhirnya, mereka menang besar. Saat mereka pulang, Mr. Piu menampar Madame Jeo, dan menyuruh untuk menyerahkan pistolnya, lalu Mr. Piu membuangnya ke danau, sambil berkata, kita harus menghindari hal seperti ini. Kemudian Mr. Piu menyuruh Goni untuk memotong jarinya. Karena Mr. Piu merasa, Goni sudah melanggar janjinya. Saat Goni mau melakukannya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria, dan mengatakan kau tak akan bisa melakukannya, pasti jika saatnya tiba, akan ada orang yang akan melakukannya untukmu. Dan benar saja, Goni tidak jadi melakukannya, dan saat yang bersamaan mereka bertemu dengan pria tadi. Goni bertanya kepada Mr. Piu, siapa orang tadi? Mr. Piu menjawab, dia adalah Akui. Kini Mr. Piu bertanya balik, kenapa Goni tidak jadi memotong jarinya? Goni menjawab, ini adalah yang kubutuhkan untuk hidup. Setelah itu, Mr. Piu dan Goni berpisah. Mr. Piu sempat mengingatkan, hati-hati dengan Madame Jeo, karena dia adalah wanita licik. Dan berkata lagi, aturan terakhir dalam perjudian, bahwa tak ada kawan yang abadi, yang ada hanya musuh yang abadi. Singkat cerita, kini, Goni sudah menjadi partnernya Madame Jeo. Mereka pun bersenang-senang, dan terus mencari pundi-pundi harta. Hingga suatu hari, Goni mendapat kabar yang mengejutkan, bahwa Mr. Piu telah dibunuh seseorang. Goni yang mendengar kabar itu, langsung pergi untuk melihat mayatnya. Dan Mr. Piu tewas, dengan kondisi tangan telah terpotong. Goni menduga, hanya satu pelakunya, yaitu Akui. Goni sangat marah, dan ingin segera menemui Akui, tapi Goni dicegah oleh Madame Jeo, dan dia berkata, semua orang yang melawannya akan mati. Besoknya, mereka membayar informan, untuk melacak di mana Akui berada. Dan jika menemukannya, segera laporkan ke Madame Jeo. 만나게 하고 싶지도 않아. 가질 수가 없는 건가? 여섯 타서 여섯 2천만 원쯤 나오겠네. Suatu hari, saat Madame Jeo dan Goni bekerja seperti biasa, Goni bertemu dengan penjudi yang unik, dan keahlian yang lumayan hebat. Pria itu bernama Goang. Kemudian, tempat itu digerebek oleh polisi. Goni dan Goang lantas kabur bersama, dan saat itulah, mereka menjadi sahabat, sedangkan Madame Jeo tertangkap polisi dan ditahan. Pada akhirnya, Goni dan Goang bekerja sama untuk mencari jejak Akui. Sampailah mereka bertemu seseorang, diketahui orang itu adalah rekan dari Akui. Hal yang tak diduga terjadi, di tempat itu ada juga orang yang dari awal dicari oleh Goni. Orang yang telah menipu, dan membawa kabur uang saudarinya. Saat Goni bermain dengan musuh mereka, lagi-lagi mereka digerebek oleh polisi. Alhasil,
Mereka semua kabur. Goni dan Goang nyasar di salah satu warung, tapi bukan warung Teh Yuli. Warung itu ditunggui oleh dua wanita, bernama Hwaran dan Sera. Hal yang tak diduga pun muncul, sekelompok orang yang menjadi lawan judi tadi, datang ke tempat itu, dan membuat keributan. Diketahui, Hwaran dan Sera ternyata punya hutang kepada mereka. Dengan jantan, Goni pun keluar dan mengatakan, aku akan membayarnya. Ayo kita lanjutkan permainannya kapan-kapan. 아니 술도 싫어하셔서 저희 그냥 1점 때문에. 내일 이상한 사람도 있어요. Lanjut. Madam Jeo yang sudah bebas, kini mencari keberadaan Goni. Di samping itu, dia juga mendapat mangsa lain, seorang pengusaha. Suatu hari, saat Goni berjudi, ia bertemu dengan seseorang yang hebat, walau terlihat biasa-biasa saja. Goni mengocok kartu, dan memberikan satu kartu 7. Tiba-tiba orang itu punya 2 kartu 7. Merasa ada yang aneh, Goni lalu mengejar orang itu untuk bermain lagi, tapi orang itu menolak, dan berkata, kau tak akan pernah mengalahkanku. Lalu Goni tak sengaja membuka rambut orang itu. Goni terkejut, bahwa orang itu dalam kondisi kupingnya sudah teriris. Dan ternyata, orang itu adalah salah satu legenda judi, si Kuping Satu. Goni mengajak si Kuping Satu untuk minum. Goni bertanya, bagaimana dia bisa tahu, kalau dia cuma menggertak pada permainan tadi. Si Kuping Satu menjawab, bacalah pikiran lawanmu, jangan tunjukkan di matamu. Saat lebih menyinggung tentang Akui, si Kuping Satu seperti menghindar, dan hanya berkata, dia mengiris kupingku karena curang, dan memotong tanganku karena kalah. Dalam beberapa hari, Goni dan Goang tinggal bersama Hwaran dan Sera. Suatu saat, Goni ingin mengembalikan uang saudarinya, tapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya ke keluarganya lagi. Lantas ia meminta Goang untuk memberikannya. Suatu hari, akhirnya Goni ditemukan oleh Madam Jeo, tapi saat Madam Jeo memintanya untuk kembali kepadanya, Goni menolak. Sepertinya hal itu membuat Madam Jeo sakit hati. Lalu, Madam Jeo menyuruh anak buahnya untuk mencuri mobil Goni. Diketahui, Goni menyimpan seluruh uangnya di mobil itu. Goni yang kini kehilangan semua uangnya, lantas menemui Maseo, orang yang telah menipu Goni pada awal film tadi. Kemudian, Goni mengancamnya untuk mau membantunya. Jika tidak, dia dan Goang akan membunuhnya. Sekarang, Goni menyuruh Maseo untuk bersekongkol dengannya, untuk melawan seorang penjudi yang kaya raya, bernama Mr. Quack. Singkat cerita, pada akhirnya Goni menang, dengan menggertak uang taruhan, dengan sampai dengan 500 juta. Quack yang takut, akhirnya menyerah. Sebelum meninggalkan tempat itu, Tuan Quack bertanya, berapa kartu Goni? Kartu Goni ternyata, hanya bernilai 1 poin. Quack sangat kesal, dan bertanya, apakah Goni mau bekerja untuknya, tapi Goni menolaknya. Saat Quack tahu bahwa Maseo telah mengkhianatinya, ia langsung membunuhnya. Mr. Quack memburu Goni serta Goang. Dan akhirnya, Goni didatangi oleh anak buah Mr. Quack, dan dia tertusuk, kemudian jatuh pingsan. Goni dibuang ke tempat pembuangan limbah. Tapi beruntung, nyawa Goni masih terselamatkan. Pasukan Mr. Quack kini mengincar Hwaran dan Sera, dengan kejamnya, Mr. Quack menyandera kedua wanita itu. Demi menyelamatkan wanita itu, Goni bersedia menjadi anak buah Mr. Quack. Singkat cerita, saat Quack dan Goni berada di suatu mobil, untuk ke suatu tempat. Tiba-tiba Goni memukul supirnya, sehingga mobil oleng, dan mengalami kecelakaan. Mr. Quack tewas dalam kecelakaan itu. Kabar kematian Mr. Quack sampai ke telinga Akui. Akui pun datang ke pemakaman Mr. Quack. Di sana, Akui bertemu dengan tangan kanan Mr. Quack, dan dia meminta bantuan untuk membalas dendam ke Goni. 괜히 끼지 마세요. 자본이 부족해서 돈. 당신이 아무 상관없겠지. 죽었어. 예림이. 꼭좀 전해주세요. Lanjut. Di tempat lain, informan yang diperintah untuk menemukan fakta tentang kematian Mr. Pio, akhirnya datang, dan menemui Madam Jeo. Dia mengatakan, bahwa Mr. Pio tewas bukan karena jatuh dari kereta. Tapi ada saksi yang mengatakan, pembunuhnya bergigi emas. Terkejutnya informan itu, ternyata orang yang membunuh Mr. Pio, adalah anak buah Madam Jeo sendiri. Saat informan itu bertanya, kenapa Madam Jeo tega melakukannya? Madam Jeo menjawab, bahwa yang membuat hidupnya dalam kekacauan ini, adalah Mr. Pio. Informan itu disuruh tutup mulut, dan diancam oleh anak buah Madam Jeo.
Akui kemudian menemui Madame Jeo dan meminta untuk membawa Goni kepadanya dalam sebuah permainan judi. Madame Jeo pun setuju dengan syarat Madame Jeo meminta bagian 80%. Sebagai umpan, Madame Jeo mengirim Goang bermain dengan orang-orang biasanya. Ternyata, di sana ada seorang pengusaha yang menjadi mangsa Madame Jeo. Di awal permainan, aku sudah memperingatkan bahwa siapa saja yang berbuat kecurangan, pasti akan dipotong tangannya. Goang yang tak percaya itu, dan yakin dengan keahliannya. Lantas, kemudian dia berbuat kecurangan. Akui dengan cepat menyadari itu, dan ternyata Goang menyembunyikan kartu di balik telapak tangannya. Akhirnya Goang harus merelakan tangannya, untuk dipalu hingga hancur. Goni yang mendengar kabar itu dari Hwaran dan Sera, segera pergi ke TKP bersama dengan Madame Jeo, dan permainan pun dimulai kembali. Saat permainan semakin panas, sang pengusaha itu disuruh minggir, karena ini hanya untuk para pro player. Hingga pada akhirnya, Goni mendapat bagian mengocok kartu, dan menunjukkan kemampuan yang telah diperolehnya dari Mr. Piu. Dia yakin, bahwa tangannya akan lebih cepat dari mata Akui. Goni memberi kartu kepada Akui dari bawah, padahal yang lain dari atas. Tapi hal itu segera diketahui oleh Akui, dan bersiap memotong tangan Goni. Akui segera menebak kartu yang dibagikan oleh Goni, namun Goni segera menyangkalnya. Akhirnya, Goni dan Akui bertaruh untuk saling mempertaruhkan tangannya. Akui sangat yakin dengan tebakannya. Sebaliknya, Goni juga sangat yakin dengan kemampuannya. Saat kartu itu dibuka, ternyata tidak seperti yang Akui kira. Akui tak percaya, dia membuat kesalahan. Goni dengan santai menjawab, jangan buat taruhan, kecuali kau sangat yakin. Goni yang sudah mengetahui, bahwa Madame Jeo lah yang telah membunuh Mr. Piu. Dengan penuh amarah, Goni membakar semua uang itu. Goni kemudian pergi bersama Goang, dan ternyata, mereka pergi dibantu oleh sang informan tadi. Sedangkan nasib Akui, terpaksa merelakan tangannya hancur di palu, persis sama seperti yang Goang alami. Setelah itu Goang dibawa ke rumah sakit, lalu Goni dan sang informan itu berpisah. Goni yang pergi, ternyata dikejar oleh tangan kanan Mr. Quack, sampai akhirnya, terjadi pertarungan di kereta. Goni jatuh dari kereta, dan hilang bersama uangnya. Kemudian kita diperlihatkan, Madame Jeo dan anggotanya, melihat sesosok mayat, yang diduga, itu adalah Goni. Madame Jeo mengatakan, bahwa itu adalah Goni. Adegan yang mengejutkan adalah, bahwa mayat tersebut memiliki tato di tangannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Goni tidak memiliki tato. Kebohongan Madame Jeo, kini menjadi misteri. Dan, film pun, bersambung. Oke kawan-kawan. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi. Karena di situ ada juga loh alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa di film berikutnya.